Biasanya, pantai atau laut merupakan salah satu destinasi liburan yang paling banyak diminati orang. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan ketika berlibur di pantai. Selain duduk dan menikmati pemandangan, loopers juga bisa bermain voli pantai, berselancar, snorkeling, dan juga diving. Nah, ngomong-ngomong tentang diving, loopers tahu nggak? Kalau diving itu ternyata tidak hanya dapat dilakukan di pantai atau di laut saja loh, tetapi juga bisa dilakukan di sungai. Salah satunya yaitu di Sungai Amazon, di mana dijadikan salah satu tujuan untuk diving bagi para penyelam bernyali besar. Emang sih kedengarannya agak anti mainstream gitu. Kira-kira bagaimana ya keseruannya? Eits, tapi sebelum loopers beneran mencoba untuk diving di Sungai Amazon, yuk kita simak terlebih dahulu ada apa aja sih bahaya yang mengintai ketika kita mencoba diving di Sungai Amazon. Let's check this out. Black Caiman. Black Caiman merupakan salah satu predator yang hidup di Sungai Amazon. Mereka dapat hidup di berbagai habitat air tawar seperti sungai berarus lambat, danau, sabana yang tergenang air, dan lahan basah. Dengan panjang tubuh yang dapat mencapai 6 meter, Black Caiman merupakan predator puncak di ekosistem Sungai Amazon. Hewan ini memiliki beragam jenis mangsa, mulai dari serangga, ikan, berbagai spesies mamalia, katak, burung, hingga reptil lainnya. Sedangkan Black Caiman yang berukuran lebih besar dapat memakan tapir dan ular anaconda. Gigi reptil ini memang dirancang untuk mencengkram, namun tidak bisa menyobek. Dengan begitu, mangsa akan langsung ditelan utuh setelah berhasil ditenggelamkan. Sayangnya, dalam beberapa dekade terakhir, Black Caiman hampir terancam punah karena adanya perburuan masif yang mengincar kulitnya. Arapaima. Arapaima merupakan ikan karnivora raksasa berbahaya yang hidup di Sungai Amazon. Ikan ini dapat tumbuh hingga mencapai 3 meter dengan berat 90 kg. Ikan ini memiliki gigi yang sangat tajam. Bahkan lidahnya pun juga dilengkapi dengan gigi tajam yang dapat digunakan untuk menerkam mangsanya. Untuk bertahan hidup, ikan ini memangsa beberapa jenis ikan kecil lainnya dan juga burung. Konon, lidah Arapaima ini dapat diolah menjadi obat tradisional. Oleh karena itu, ikan ini menjadi sasaran empuk bagi pemburu hewan. Belut listrik merupakan belut yang memiliki panjang mencapai 2,5 meter. Sesuai dengan namanya, belut ini dapat menyalurkan aliran listrik. Arus yang dikeluarkan melalui ekornya sangatlah kuat, bahkan yang lebih besar dari ukuran belut listrik itu sendiri. Pelepasan listrik ini digunakan oleh belut listrik untuk merasakan lingkungan, mendeteksi mangsa, dan menyetrum mangsanya. Walaupun termasuk hewan karnivora, namun belut listrik ini sendiri lebih memilih untuk memakan ikan, katak, burung, dan mamalia kecil. Belut listrik juga tidak akan menyerang jika tidak merasa terancam. Namun, ada baiknya tetap waspada dan menjauh dari hewan ini. Karena jika terkena sengatan belut listrik ini sedikit saja, dapat menyebabkan gagal jantung dan gangguan pernapasan pada manusia. Wah, serem banget loopers. Ikan kandiru. Ikan kandiru merupakan ikan bertubuh kecil. Bukan hanya ikan besar saja yang berbahaya, ikan kecil ini pun juga termasuk salah satu ikan yang berbahaya yang ada di Sungai Amazon. Sulit untuk mengetahui kehadiran ikan kecil ini, dikarenakan tubuhnya yang transparan jika berada di dalam air. Ikan ini mampu berenang dengan cepat dan memiliki gigi yang tajam. Ikan kandiru termasuk ke dalam jenis ikan parasit, di mana makanan utama ikan kecil ini adalah darah. Ia mencari makan dengan cara masuk ke dalam celah insang ikan besar untuk menghisap darah atau melukai sirip ikan lain sehingga mengeluarkan darah sebagai makanan utamanya. Untuk menemukan makanannya, ikan kandiru biasanya akan mengikuti jejak senyawa amonia yang ada di dalam air, yang merupakan bagian dari sisa metabolisme ikan yang dibuang melalui insang.
Nah, air seni manusia juga mengandung senyawa amonia. Oleh karena itu, ada sebuah kasus yang terjadi pada seorang pria ketika berenang di sungai Amazon. Ia terkena serangan ikan kendiru yang masuk melalui saluran urin karena mengira manusia yang sedang buang air kecil itu adalah mangsanya. Berang-berang raksasa. Berang-berang raksasa merupakan mamalia karnivora yang hidup di sungai Amazon. Panjangnya yang dapat mencapai 2 meter membuat ia dijuluki sebagai berang-berang raksasa. Hewan ini hidup berkelompok. Mereka aktif di siang hari untuk berburu ikan, penyu, ular, kepiting, hingga buaya kecil. Hewan ini sekilas memang terlihat memiliki wajah yang tidak menyeramkan. Namun, jangan tertipu dengan penampilan wajahnya. Hewan ini termasuk ke dalam jenis hewan buas yang tidak segan untuk membunuh mangsanya. Bahkan, beberapa orang pernah melihat kelompok hewan ini sedang memakan seekor ular anaconda dan seekor black caiman dengan ukuran 1,5 meter. Wah, jangan remehkan hewan yang satu ini ya, Loopers. Piranha. Piranha merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang hidup di sungai dan danau. Meski dikenal sebagai ikan karnivora yang ganas, piranha sebenarnya adalah omnivora yang juga memakan tumbuh-tumbuhan Loopers. Piranha merupakan salah satu ikan predator yang memiliki gigi tajam. Pada umumnya, piranha berburu dengan cara berkelompok, sehingga mereka bisa menyerang hewan lain yang berukuran lebih besar dari tubuhnya. Piranha ini dikenal juga memiliki banyak spesies di sungai Amazon. Piranha perut merah yang paling terkenal agresif dan tercatat pernah menyerang manusia. Hiu banteng. Hiu banteng merupakan hiu yang mampu hidup di air tawar dengan cara mempertahankan kadar garam di dalam tubuhnya. Secara teknis, hiu dikenal sebagai predator di perairan asin. Namun, berbeda dengan hiu banteng, spesies ini ditemukan berkelana sampai sungai Amazon hampir 4.000 meter jauhnya dari lautan. Hiu banteng memiliki ukuran tubuh yang besar mencapai panjang 3,3 meter dan berat mencapai 312 kg. Hiu banteng ini tergolong spesies hiu ganas dan sering menyerang manusia. Selain manusia, hiu ini juga ternyata dapat menyerang hiu lainnya. Hiu banteng juga memiliki rahang yang kuat untuk memangsa hewan yang memiliki tubuh lebih besar darinya. Anaconda hijau. Anaconda hijau adalah spesies boa non berbisa yang terberat dan terpanjang dari spesies ular yang pernah ditemukan. Seperti yang dilaporkan National History Museum, anaconda hijau tercatat memiliki panjang tubuh mencapai 8,43 meter dan berat mencapai 227 kg dengan diameter 1,11 meter. Ular ini dapat hidup di darat maupun di air. Meski mereka bergerak lambat di darat, namun ular tersebut mampu berenang dengan cepat di air karena tubuhnya yang menjadi lebih licin. Anaconda hijau memang tidak memiliki bisa atau racun, namun lilitan ular ini mampu mencekik mangsanya dengan sangat kuat hingga tewas lalu melahapnya. Ada banyak laporan terkait ular ini yang memangsa manusia, meskipun belum ada yang benar-benar terverifikasi, namun secara ilmiah hal ini memang dimungkinkan. Katak panah beracun. Katak panah beracun bukanlah sembarang katak yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Hewan yang tinggal di sungai Amazon ini termasuk hewan yang sangat mematikan. Katak panah beracun memiliki tubuh berukuran kecil sekitar 20-40 mm dan memiliki warna yang cerah seperti merah, orange, hijau, biru, dan kuning emas tergantung jenis habitatnya. Sekilas memang terlihat cantik ya Loopers, namun katak ini ternyata memiliki kandungan racun yang sangat besar.
Bahkan racun di dalam tubuhnya mampu membunuh 10 orang dewasa loh loopers. Saat dalam keadaan terancam, racun akan keluar dari kulit tubuhnya. Racun ini bisa menyebabkan korban mengalami pembengkakan, mual, lumpuh, hingga kematian. Wah, kecil-kecil mematikan ya loopers. Ikan payara. Ikan payara termasuk salah satu hewan yang tinggal di sungai Amazon juga loh loopers. Ikan payara merupakan musuh utama dari ikan predator lain. Sekilas, jika dilihat ikan ini memang sangat berbahaya ya loopers. Memiliki tubuh yang bisa mencapai 1,2 meter dan dilengkapi dengan 2 gigi tajam dengan panjang mencapai 15 cm. Gigi inilah yang digunakan sebagai senjata utama untuk membunuh mangsanya. Jadi gimana nih loopers? Apa masih ada yang berminat untuk mencoba diving di sungai Amazon? Kalau loopers masih penasaran dan mau mencobanya, boleh-boleh aja sih. Tapi Minda nggak tanggung jawab ya kalau loopers pulang tinggal nama.